Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Kamit MSI yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan S3 Pendidikan MIPA Universitas Jambi yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi perkuliahan psikologi kognitif, yaitu yang pertama, bagaimana kita mensintesis gambar dan proposisi. Yang kedua, kognisi spasial dan peta kognitif. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pencitraan mental, yang mana kita kenal bahwa pencitraan mental ini secara fungsional selaras dengan berbagai persepsi. Yang maksudnya adalah bahwa gambaran yang ada dalam pikiran kita, itu selaras dengan informasi yang diterima dari luar. Misalnya, informasi yang diterima kita itu melalui penglihatan, berarti selaras dengan persepsi visual. Kemudian, informasi yang diterima melalui pendengaran, berarti pencitraan mental itu selaras dengan persepsi auditori. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 5 prinsip pencitraan visual, yang mana pencitraan visual ini adalah berarti apa yang ada dalam pikiran kita itu didapatkan dari informasi yang kita terima melalui penglihatan. Pada pertemuan sebelumnya, prinsip pencitraan visual ini yaitu ada 5. Nah, dari 5 ini timbullah beberapa pertanyaan. Pada kesempatan hari ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu akan dibahas melalui temuan-temuan hasil penelitian. Misalnya, ini prinsip yang pertama, kemudian prinsip pencitraan visual yang kedua, ini adalah pertanyaan yang diajukan, dan ini adalah hasil-hasil dari penelitian yang menjawabkan pertanyaan tersebut. Kemudian prinsip pencitraan visual yang ketiga, kemudian ini adalah prinsip pencitraan visual yang keempat, ini adalah prinsip pencitraan visual yang kelima. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian hasil-hasil penelitiannya akan kita bahas selanjutnya. Maka dari itu kita dengarkan video ini sampai habis supaya paham betul bagaimana temuan-temuan hasil studi yang menjawabkan pertanyaan-pertanyaan penelitian terhadap prinsip pencitraan visual. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang representasi mental, di mana representasi mental ini adalah bagaimana apa yang dipikirkan kita dan bagaimana kita mengekspresikannya. Ternyata cara mengekspresikannya itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan proposisi. Artinya kita bisa merepresentasikan sesuatu yang abstrak, itu bisa diekspresikan secara verbal. Kemudian dengan menggunakan gambar. Yang ketiga, kita dengan menggunakan model mental. Di mana dengan model mental ini berarti struktur pengetahuan itu dibangun oleh individu untuk memahaminya dan menjelaskan pengalaman mereka. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mana yang baik di antara 3 cara untuk mengekspresikan apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita. Yang jelas tidak ada yang baik di antara 3 ini. Semuanya tergantung dari pertanyaan yang ajukan. Bisa kita ekspresikan dengan kata-kata, tetapi ada yang sulit diekspresikan dengan kata-kata, ternyata mudah diekspresikan dengan gambar. Nah, tetapi ada juga sesuatu hal yang bisa diekspresikan dengan berbagai cara. Misalnya, kucing itu di bawah meja. Dia bisa diekspresikan dengan proposisi, karena bisa diungkapkan dengan secara verbal. Dan karena dia mempunyai kedudukan yang jelas, bisa kita gambarkan kucing di bawah meja.
Tetapi juga bisa kita ekspresikan dengan model mental, di mana misalnya kita mengekspresikan kucing berdasarkan pengalaman kita mengamati apa itu kucing, sehingga kita bisa menceritakan tentang kucing berdasarkan apa yang ada dalam pikiran kita. Begitu juga dengan meja, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat meja, maka kita akan lebih mudah untuk mengekspresikan pengetahuan kita berdasarkan pengalaman kita mendeskripsikan tentang meja tersebut. Baiklah, selanjutnya, apakah ada bukti untuk penggunaan model mental? Nah, kita lihat berdasarkan hasil penelitian, misalnya dua peserta dibagi dalam dua kelompok, di mana peserta yang pertama menerima informasi lokasi yang tepat untuk setiap objek dalam susunan spasial, atau yang kita kenal deskripsikan tentang lokasi itu dideskripsikan secara detail. Hasilnya, ternyata mereka jarang menyimpulkan informasi spasial yang tidak diberikan dalam deskripsi. Tetapi mereka bisa mampu mengingat kata demi kata dengan baik dibandingkan peserta yang lainnya. Maka dari itu, penulis menyarankan bahwa kenapa peserta tidak menyimpulkan model mental untuk deskripsi yang tidak ditentukan, itu dikarenakan model mental yang diberikan informasinya terlalu banyak, sehingga dia hanya mengingat apa yang dideskripsikan. Dia tidak mengingat, dia tidak bisa menyimpulkan apa yang tidak dideskripsikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peserta yang menerima informasi lokasi yang ambigu untuk objek. Deskripsinya tidak ditentukan secara jelas. Ternyata hasilnya ketika peserta diberikan deskripsi secara rinci, pasti kata-kata objek spasialnya ternyata dia bisa memberikan informasi tambahan tanpa informasi tambahan yang tidak termasuk dalam deskripsi. Tetapi mereka tidak dapat mengingat deskripsi kata demi kata dengan baik. Bagaimana kalau ini kita implementasikan di dalam proses pembelajaran? Artinya, kita sebagai seorang guru jangan bersifat teacher-centered learning, tapi bersifatlah student-centered learning. Di mana ketika guru menjelaskan secara detail kepada siswa, maka siswa hanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh seorang guru. Dia tidak bisa menambahkan pengetahuan informasi yang tidak dijelaskan oleh guru tersebut. Tetapi ketika kita menerapkan student-centered learning, di mana siswa diberikan sesuatu masalah dan mereka diberikan kreativitas untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka bisa jadi hal-hal yang tidak terduga, yang tidak pernah terpikirkan selama ini bisa dipikirkan oleh siswa. Maka dari itu kita lebih disarankan dalam proses pembelajaran agar siswa dapat terjadi asimilasi dan akomodasi di dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses akomodasi, supaya dia menambah ilmu pengetahuannya dan pengetahuan itu dikaji secara lebih mendalam, maka kita lebih cocok menerapkan student-centered learning. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan model mental. Eksperimen yang dilakukan pada orang buta yang sejak lahir, artinya partisipan ini tidak pernah mengalami persepsi visual. Maka kita dapat mengasumsikan bahwa si partisipan ini tidak pernah membentuk citra visual karena dia dari lahir tidak bisa melihat. Maka si peneliti melakukan eksperimen terhadap orang buta tersebut dengan melakukan tugas pemindaian peta menggunakan papan dengan fitur topografi dan landmark yang dapat dideteksi dengan menggunakan sentuhan. Kemudian meminta peserta untuk membentuk citra mental. Nah, kemudian partisipan diminta membayangkan objek-objek umum dengan berbagai ukuran. Ternyata mereka lebih lambat merespon untuk semua tugas.
tapi menunjukkan pola respon yang sama. Kemudian mereka juga lebih cepat memindai jarak yang lebih dekat daripada jarak yang jauh. Sehingga dia lebih cepat menjawab pertanyaan tentang gambar yang lebih besar daripada gambar objek yang lebih kecil. Nah, citra fasial tampaknya tidak melibatkan representasi yang sebenarnya yang analog dengan persepsi visual. Inilah adalah pertanyaan yang menjawab prinsip citra fasial yang pertama. Selanjutnya, mereka menggunakan penggunaan haptik. Jadi citra haptik yang telah dieksplorasi lebih lanjut disimpan oleh peneliti. Para peneliti menemukan bahwa citra haptik berbagai fitur dengan citra visual, misalnya area otak yang sama aktif selama kedua jenis citra tersebut. Ini memungkinkan bahwa citra haptik melibatkan pembentukan mental yang analog, artinya dengan sentuhan membentuk pengalaman yang ada dalam pikiran seseorang yang menyesuaikan dengan citra visual. Artinya bisa menyesuaikan dengan citra penglihatan mereka. Nah, ini adalah menjawab pertanyaan prinsip citra visual nomor 4. Selanjutnya, model mental juga bertanggung jawab atas banyak kesalahan dalam berpikir. Anak-anak sekolah cenderung menganggap panas dingin sebagai bergerak melalui benda seperti halnya cairan. Ternyata anak-anak juga percaya bahwa tanaman memperoleh makanan dari tanah dan perahu yang terbuat dari besi harusnya tenggelam. Bahkan orang dewasa pun kesulitan memahami lintasan suatu benda yang dijatuhkan dari pesawat yang sedang bergerak. Nah, pengalaman adalah alat yang berguna untuk memperbaiki mental yang salah. Ini menurut Green dan Acevedo tahun 2027. Bagaimana kita menerapkannya di dalam proses pembelajaran? Ternyata ketika siswa diminta menyatakan prediksi sebelum percobaan, terjadi peningkatan luar biasa memperbaiki proses kesalahannya setelah dia melakukan percobaan. Kenapa bisa tersebut? Karena pada saat percobaan, ternyata mereka mengoreksi pemahaman sebelumnya dan mereka sambil belajar. Nah, pengalaman tersebut sangat membantu memperbaiki mental yang salah. Namun, sangat membantu ketika model yang salah itu dibuat secara eksplisit. Nah, saya ambil contoh dalam pembelajaran matematika. Misalnya, seorang siswa mungkin mengamati bahwa dapat mengatasi masalah perhitungan 29 ditambah 95 itu lebih mudah dilakukan secara mental dengan menambahkan 29 dan 100. Selanjutnya, hasilnya dia kurangkan 5. Artinya dia mendapatkan jawaban yang benarnya 124. Nah, ini pada kasus penjumlahan. Sekarang, apakah bisa kita lakukan pada kasus perkalian? Misalnya 29 kali 95. Apakah bisa kita lakukan dengan mental? 29 dikali 100, kemudian langsung kita kurangi 5. Maka siswa akan yang menjawab bisa. Ada juga yang menjawab tidak bisa. Kalau yang menjawab bisa, artinya ini terjadi model kesalahan siswa karena dia menarik kesimpulan itu berdasarkan penjumlahan. Nah, untuk memperbaiki kesalahan siswa itu, sebagai kita seorang guru, kita harus memberikan contohnya secara eksplisit. Maka, bisa kita visualisasikan, misalnya 29 dengan 95, itu dengan gambar yang ini 29, ini dikali 95, hasilnya seperti ini. Kemudian, 29 dikali 100, ini adalah hasilnya seluruh ini 29 dikali 100. Nah, kita ajak mereka berpikir gitu kan, amati gambar 2 ini. Apakah 29 dikali 95 hasilnya sama dengan 29 kali 100 dikurang 5. Nah, ini kalau kita lihat 29 kali 95, ini 29 kali 100. Kalau dikurangi 5, hasilnya seperti ini. Ternyata hasilnya tidak sama.
Sehingga anak belajar dari kesalahan. Ternyata itu tidak bisa konsep dalam penjumlahan, model mental yang dalam penjumlahan itu dilakukan dengan prinsip perkalian. Maka dari contoh konkret yang diberikan guru ini bisa memperbaiki kesalahan siswa selama ini. Baiklah, selanjutnya kita mengenal dua jenis gambar, visual versus spasial. Kita tahu, kita kenal dengan citra visual, yaitu bagaimana kita membayangkan apa yang dalam pikiran kita itu secara gambar. Nah, tetapi citra visual ini mengacu memang pada penggunaan gambar yang mewakili karakteristik visual seperti warna dan bentuk. Sedangkan citra spasial itu mengacu juga pada penggunaan gambar yang memiliki fitur spasial seperti dimensi, kedalaman, jarak, dan orientasi. Nah, untuk jelasnya bagaimana citra visual dan citra spasial apakah sesuatu hal yang sama, kita lihat pada kasus yang dialami oleh LH. Yang kita tahu bahwa LH ini adalah seorang pria yang berumur 36 tahun. Dia mengalami cedera otak kepalanya pada usia 18 tahun. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata LH ini terjadi kerusakan pada lobus temporal kanan, di mana bagian otak ini biasanya memproses input melalui indera. Jadi memproses input apa yang informasi yang diterimakan melalui panca indera, terutama melalui penglihatan dan pendengaran, itu diproses pada lobus frontal. Nah, di sini juga dengan ini kita bisa memahami bahasa, kemudian kita bisa menyimpan ingatan baru atau memori, kemudian bisa mengendalikan emosi dan mengambil kesimpulan. Nah, bayangkan kalau lobus temporalnya ini mengalami kerusakan. Kemudian kalau kerusakan pada lobus frontal imperial kanan, di mana bagian otak ini berfungsi mengendalikan tubuh kita, kemudian bagaimana menilai, merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, mengatur emosi, dan pengendalian diri. Dan selanjutnya, ternyata si LH ini juga mengalami kerusakan pada lobus temporal oksipital. Nah, kalau seseorang mengalami lobus oksipital ini, menyebabkan pada masalah penglihatannya. Kemudian kesulitan mengenal objek, kesulitan mengidentifikasi warna, kesulitan mengenali kata. Dalam artinya nanti si pasien ini akan kesulitan dalam citra visual. Nah, kita lihat bagaimana kemampuan si LH tadi. Ternyata LH mampu menyalin berbagai gambar. Namun, LH tidak bisa mengenal dari salah satu gambar tersebut. Karena si LH ini sudah mengalami kerusakan pada lobus oksipital, sehingga dia tidak bisa mengenal objek tersebut. Selanjutnya, LH tidak bisa menghubungkan label verbal terhadap objek yang digambarnya. Dia tampil sangat buruk ketika diminta untuk menanggapi secara verbal pernyataan yang membutuhkan citra visual, seperti yang berkaitan dengan warna dan bentuk. Karena si LH sudah mengalami kerusakan otak, memang yang berkaitan dengan citra visual. Namun anehnya, si LH mampu menunjukkan beberapa kemampuan relatif normal dalam berbagai jenis tugas, misalnya tentang rotasi mental, kemudian pemindaian mental, ukuran keskalaan memori matriks dan sudut huruf menyatakan lokasi. Artinya, kemampuan untuk beberapa jenis citra spasial tidak terganggu, sehingga dapat kita simpulkan antara citra spasial dan citra visual mungkin memang berbeda satu sama lainnya. Jadi artinya kalau kita terganggu di otak kita tentang citra visual tidak mempengaruhi pada citra spasial. Ini menjawab pertanyaan pada prinsip citra visual nomor 5. Selanjutnya kita akan membahas kognisi spasial dan peta kognitif.
Kognisi spasial itu berkaitan dengan perolehan, pengorganisasian, atau penggunaan tentang objek tindakan dalam ruang dimensi 2 dan ruang 3 dimensi. Nah, peta kognitif ini adalah representasi internal dari lingkungan fisik kita, terutama ya yang berhubungan dengan hubungan spasial. Jadi, peta kognitif ini adalah peta yang ada dalam pikiran kita dari lingkungan fisik kita yang membahas tentang hubungan spasial. Peta kognitif tampaknya menawarkan representasi internal, mensimulasi fitur spasial tertentu dari lingkungan eksternal. Nah, kita lihat bagaimana percobaan melalui menggunakan tikus, di mana tikus belajar melalui labirin. Ini adalah hasil penelitiannya si Tolman, gitu kan. Dia mengelompokkan tikus pada kelompok yang pertama. Ternyata tikus harus belajar dari labirin, hadiah, jadi ini posisi awal tikus, kemudian di kotak akhir ini diberikan makanan. Akhirnya tikus-tikus ini dapat menembus melalui labirin ini tanpa kendala untuk sampai kepada makanan tersebut. Karena dia diberi penguatan, yaitu langsung di akhir labirin ini adalah sebuah makanan yang dibutuhkan oleh tikus. Kemudian pada kelompok yang kedua, ditempatkan juga pada labirin, tetapi dia tidak diberi penguatan. Jadi untuk mencapai ke kotak akhir ini, dia tidak diberi makanan di sini. Hasilnya, kinerjanya memang meningkat dari waktu ke waktu. Namun, dia lebih banyak melakukan kesalahan dibandingkan pada kelompok yang pertama ini. Kemudian, kelompok yang ketiga, tikus tidak menerima hadiah selama 10 hari percobaan. Namun, pada hari ke-11, baru diberikan makanan di ujung kotak ini, seperti yang dilakukan pada kelompok 1. Ternyata, hasilnya tikus-tikus ini meningkat secara dramatis. Tikus-tikus ini berlari di labirin dalam uji coba lebih cepat dibandingkan pada tikus yang pertama. Nah, di sini Tolman menyatakan bahwa tikus-tikus yang belajar dari labirin ini terjadi representasi mental yang nantinya akan membentuk dari perilaku tikus tersebut. Selanjutnya, kita belajar dengan perilaku lebah untuk kembali ke sarangnya. Lebah tidak hanya dapat membentuk peta imajiner sampai ke sumber makanan. Ternyata mereka juga bisa membentuk simbolis untuk mengkomunikasikan informasinya kepada lebah yang lain. Bagaimana cara dia mengkomunikasikan informasi ke lebah yang lain? Secara khusus lebah itu ada pola tarian. Pola tarian yang berbeda dapat digunakan untuk mewakili makna yang berbeda. Misalnya tarian bundan menunjukkan bahwa sumber yang berjaraknya kurang dari 100 meter dari sarang mereka. Sebuah tarian angka 8 berarti menunjukkan sumber pada jarak yang lebih jauh. Detail tarian, misalnya pola goyongannya, memang berbeda antara spesies yang satu dengan spesies yang lain. Tapi tarian dasarnya tampaknya sama di semua spesies lebah. Nah, jika lebah rendahan mampu membayangkan rute menuju nektarnya, peta macam kognitif macam apa yang mungkin ada dalam benak manusia. Nah, inilah yang ada dalam pikiran kita. Ternyata dalam si lebah ini ada peta kognitifnya, yaitu bisa dibantu dengan simbolis untuk mengomunikasikan informasinya. Kemudian kita lihat merpati, gitu kan. Merpati ini kita kenal dengan peta kognitif yang luar biasa. Jadi peta pikiran yang ada dalam merpati ini sangat luar biasa, di mana burung-burung ini dikenal mempunyai kemampuan bisa kembali ke rumah mereka dari lokasi yang sangat jauh
dan bisa mengingat untuk kembali lagi ke lokasi tempat asalnya. Kualitas ini membuat burung ini berguna untuk komunikasi di zaman yang kuno di abad ke-19 di abad 20. Penelitian ekstensif telah diselesaikan tentang bagaimana si merpati ini membentuk petanya ini. Ternyata hipokampus kiri pada merpati memainkan peran penting dalam pembentukan peta, di mana kita tahu bahwa peta kampus ini adalah tentang ingatan memori yang dibentuk baik melalui pendengaran maupun melalui penglihatannya. Nah, jadi apabila hipokampus kirinya terluka, maka kemampuan merpati ini akan kembali ke rumah mereka itu jadi terganggu. Selanjutnya, peneliti melakukan tes memori pada simpanse. Peneliti mengajar simpanse angka dari 1 sampai 9. Kemudian mereka merancang sebuah eksperimen yang menampilkan angka tersebar di layar suntuk. Setelah di interval waktu tertentu, angka-angka itu digantikan oleh kotak putih. Kemudian simpanse dan subjek manusia harus menyentuh putih persegi tersebut untuk urutan numerik yang menaik. Ternyata simpanse lebih mudah mengungguli manusia, baik dalam kecepatan maupun akurasinya. Karena simpanse ini benar-benar memiliki apa yang disering yang kita sebut dengan memori fotografis, di mana memori yang bisa memotret secara detail, berdasarkan gambar, berdasarkan penglihatan, dan semuanya. Nah, ini yang terjadi kepada simpanse. Jadi kalau di dalam peta kognitifnya itu dia bisa menyimpan memori yang secara detail, maka mereka akan lebih mengingat sesuatu yang lebih kompleks di dalam pikiran kita. Selanjutnya, kita mengenal dengan peta jiwa. Peta jiwa ini kita akan melihat kota mana yang lebih dekat dengan Steinbach, Stemile atau Skomopile. Tampaknya peta kognitif kita sering menggunakan pengetahuan rute jalan ketimbang menggandingkan pengetahuan survei. Apa maksudnya ini? Kita lihat pembahasannya. Dalam pikiran jarak antara lokasi fisik tertentu, misalnya kota, pengetahuan rute jalan sering lebih ditimbang daripada pengetahuan survei. Ini benar bahkan ketika peserta membentuk citra mentalnya berdasarkan melihat peta. Pertimbangan apa yang terjadi ketika para peserta diminta untuk menunjukkan apakah kota-kota tertentu telah muncul di peta? Mereka menunjukkan waktu respon yang lebih cepat antara nama kota ketika kedua kota itu dekat bersama dalam rute jalan daripada kedua kota itu lebih dekat secara fisik, dekat secara bersama-sama. Ini adalah menjawab prinsip citra visual nomor 2. Jadi maksudnya begini, biasanya kita lebih melihat itu dari struktur peta. Misalnya antara Steinbach dengan Stemile, kemudian Skomopile. Kalau kita lihat ini, dari Skomopile bertemu pada titik ini, dari Skomopile ini bertemu pada titik ini. Maka mata kita langsung berpikir yang terdekat itu adalah Skomopile ke Steinbach. Karena kalau kita lihat jarak dari Skomopile ke ini lebih dekat dibandingkan Stemile. Tanpa kita survei terlebih dahulu, kita langsung mengambil kesimpulan dari kita melihat letak pada peta. Artinya, mata kita itu langsung lihat berdasarkan kedekatan. Padahal bisa jadi jarak dekat dengan sini, ini untuk mencapai ini dia tidak garis yang lurus. Untuk mencapai ini membutuhkan waktu yang lama. Mungkin banyak jalan yang berbelok-belok dibandingkan pada Stemile ini, itu jalan yang lurus. Gitu. Maka bisa jadi secara lebih dekat, itu lebih dekat ke Steinbach daripada ke Skomopile. Jadi otak kita itu memang berpikir berdasarkan apa yang kita lihat.
Karena yang dilihat pada peta lebih dekat Skomobile ke Steinbach dibandingkan ini, maka kita tidak lagi melakukan survei, kita mengikuti arah peta. Nah, ini biasanya yang terjadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan GPS untuk menuju lokasi. Dan kita percaya kepada GPS bahwa itu adalah jarak yang terdekat, gitu kan. Karena dibilang pada GPS ini adalah jarak yang terdekat untuk menuju perjalanan kita. Padahal GPS itu hanya mengenal jalan-jalan yang lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang lebih kecil, dia tidak terdeteksi. Nah, berdasarkan hasil survei, kita bisa melihat jarak yang terdekat, yaitu karena kita bisa lebih mengenal secara nyata itu pada jalan-jalan yang lebih kecil. Itulah yang bisa saya presentasikan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.